Insiden-insiden selalu terjadi dan bahkan saya kena kena bola ya, kena sepak bola karena peliput nonton di pinggir, di di bawah tribun penonton Stadion Lebak Bulus yang sempit saat itu. Dengan karakter kedua tim yang memiliki skuad yang sama, saya yakin Persib Persija akan saling menyerang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Vlog bola, kembali kita akan bahas sepak bola nasional yang kembali bergulir, kembali panas. Malam ini kita menyaksikan sebuah derby Jawa Timur antara Arema melawan Persebaya. Dan Coach Adi Santoso membuktikan bahwa dia tak pernah kalah lawan Arema dan Persebaya menang 3-2 di pertandingan yang baru selesai tadi malam. Dan besok pukul 4 sore kita akan menyaksikan sebuah pertandingan yang begitu besar, derby Indonesia El Clasico, yaitu Persib melawan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Wah, ini pasti duel yang seru, duel yang selalu dinantikan di Indonesia karena rivalitas kedua tim sudah sangat lama terjadi ya di Indonesia. Persib dan Persija dikenal sebagai dua tim yang selalu bermusuhan dalam arti mengejar prestasi di sepak bola Indonesia. Di sisi lain, rivalitas antar supporter pun panas dan belakangan memang setelah berbagai insiden belakangan diusahakan agar lebih damai ya. Diusahakan supporter Jackmania atau Viking bisa saling mengunjungi ke stadion masing-masing. Tapi untuk laga nanti belum bisa. The Jackmania belum bisa ke Bandung untuk nonton langsung karena tidak ada izin dari polisi. Pastinya duel ini akan disaksikan oleh banyak bobotoh dan tekanan bakal terasa di pertandingan nanti. Saya sebagai peliput bola, pengalaman saya meliput bola, saya sudah bisa merasakan bagaimana ketatnya pertandingan nanti karena dulu saya sekitar 2008, 2009 saat saya di Jakarta tentunya insiden-insiden selalu terjadi dan bahkan saya kena bola ya, kena sepak bola karena peliput nonton di pinggir di bawah tribun penonton Stadion Lebak Bulus yang sempit saat itu dan animo sangat besar. Ya selalu begitulah, walaupun di Bandung atau di Jakarta selalu panas. Duel nanti tentunya akan menjadi pertemuan antara dua pelatih terkenal. Persija dilatih oleh Thomas Doll, sedangkan Persib dilatih oleh Luis Milla. Berdasarkan data yang saya dapat, kedua pelatih ini memiliki umur yang sama, sekitar 56 tahun. Lahirnya juga beda sebulan ya. Lebih tua Luis Milla. Tapi dalam hal pengalaman, Thomas Doll lebih unggul dari Luis Milla. Karena dia sudah
melatih beberapa klub. Yang paling fenomenal tentu Borussia Dortmund. Dia berhasil membawa Borussia Dortmund menuju ke final DFB Pokal pada musim 2007-2008. Tapi ya kita tahu bahwa saat itu Munchen tetaplah raja di Jerman ya. DFB Pokal itu semacam piala liganya di. Sedangkan Luis Milla dikenal sebagai pemain ya, mantan pemain Barcelona dan juga Real Madrid. Namanya mulai terkenal saat dia melatih Spanyol U21. Saat itu dia pada 2011 dia bisa membawa Spanyol U21 juara Euro untuk kelompok umur U21. Nah, disitulah membuat dia dipilih oleh PSSI untuk melatih timnas sekitar tahun 2016 ya, 2016, 2015 gitu. Tapi dia juga tidak bertahan lama 2017-2018 karena tidak memenuhi target dari PSSI. Lalu seperti apa racikan kedua pelatih ini di pertandingan nanti? Kalau melihat dari statistik, Thomas Doll udah lebih lama melatih Persija ya. Dia dari awal musim, sedangkan Luis Milla hadir di pertengahan musim saat pertandingan sudah berlangsung beberapa laga. Dia menggantikan Rene Alberts. Yang pastinya ini akan tentu memberi pengaruh ya kepada permainan Persib. Tapi yang pasti hasilnya cukup baik meski dia mengawali debut dengan kalah 1-5 dari PSM Makassar. Tapi Luis Milla berhasil membawa Persib menang 3 kali beruntun. Sedangkan Persija sudah menang 6 kali dengan Thomas Doll. Kira-kira apa kelemahan dan strategi kedua pelatih di pertandingan nanti? Ya, Persib melawan Persija. Tentunya ini sebuah laga yang bakal dipenuhi dengan taktik-taktik jitu dari kedua pelatih. Dari catatan yang saya lihat, dari rekaman yang saya lihat, kedua pelatih sebenarnya memiliki gaya permainan yang sama dengan mengandalkan 3 bek tengah, lalu 2 bek sayap ditempatkan di winger di formasi 3-4-3. Dan walaupun di permainan saat permainan berlangsung, formasi ini bisa berubah menjadi 3-5-2. Persib meraih hasil yang bagus dengan Luis Milla. Persib juga cukup produktif dengan Luis Milla. Dalam 3 pertandingan terakhir saja, Persib berhasil mencetak sekitar 9 gol ya. Persib berhasil mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan. Ini menandakan bahwa Persib cukup produktif. Persib cukup efektif dalam menyerang dan terbukti itu bisa dikonversikan dengan baik oleh para pemainnya setelah mendapatkan instruksi dari Luis Milla. Sedangkan Persija juga memiliki kelebihan yaitu pertahanan yang baik. Persija saat ini hanya kebobolan 5 gol dari 10 pertandingan. Nah, hal kebalikannya terjadi dengan Persib. Mereka justru kebobolan 22 gol dari 10 pertandingan. Dengan produktivitas 19 gol dan kebobolan 22 gol, berarti Persib masih minus ya produktivitas golnya. Dengan posisi di 10 besar ini cukup mengkhawatirkan gitu. Dan uniknya Persib ini memainkan seluruh kipernya
Dari 10 laga ini 4 kiper sudah dimainkan, dan di beberapa pertandingan terakhir Reki Rahayu lah yang dipilih oleh coach Luis Milla ya untuk pertandingan nanti. Untuk beberapa pertandingan gitu. Dan mungkin di lawan Persija Reki Rahayu masih dipercaya di bawah Mister Gawang. Pertahanan bagus, tapi Persija juga memiliki kekurangan, yaitu serangan alias gol ya. Saat ini dari 10 pertandingan Persija hanya mencetak 12 gol. Padahal tim ini cukup menyerang. Mereka punya trio penyerang berpostur tinggi, Hanno Behrens, Kermencik, lalu Yusuf Helal. Perpaduan ketiga pemain ini ditambah winger hebat dari Persija belum bisa menciptakan gol-gol yang lebih banyak dari 12. Berdasarkan catatan ada sekitar 103 tembakan dari Persija di 10 pertandingan. 46 diantaranya mengarah ke gawang, tapi hanya 12 gol yang tercipta. Ini tentu sangat buruk ya. Untuk sekelas Persija harusnya bisa lebih baik gitu, bisa lebih produktif untuk mencetak gol. Dan Thomas Doll pun mengakui ini, dia mengatakan kalau produktivitas menjadi target utamanya di pertandingan ke depan Persija. Sedangkan Persib untuk saat ini mereka cukup nyaman, cukup bagus dengan 2 goal getter mereka, Ciro Alves dan David da Silva. Ditambah dengan Beckham Putra sebagai penyerang kiri ya. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa perang dua formasi yang mirip akan terjadi di pertandingan nanti. Yang menciptakan bahwa tidak ada permainan saling menunggu. Saya yakin Persija akan langsung menyerang. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, Persib dan Persija akan saling membuka peluang. Kekurangan nyaris tidak ada ya. Maksudnya kekurangan dalam hal untuk meraih kemenangan. Peluang kedua tim untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Persib, saya mencatat bahwa Persib ini ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, statistik kebobolan 22 gol itu cukup buruk. Ini tentu bukan hanya sekedar kinerja kiper, tapi pertahanan Persib memang cukup buruk ya, cukup mengkhawatirkan. Dan mungkin ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Luis Milla, termasuk hadirnya pemain U19 Robbie Darwis ya di pertandingan nanti. Jadi dengan formasi yang sama, dengan karakter kedua tim yang memiliki skuad yang sama, saya yakin Persija akan saling menyerang ya. Dan siapa pun yang bisa mencetak gol terlebih dahulu akan memiliki peluang untuk menang. Berdasarkan catatan musim lalu, Persib dan Persija saling mengalahkan, dan uniknya saling mengalahkannya di kandang lawan gitu. Persija menang di saat tandang dengan skor 1-0. Begitupun Persib menang 2-0 saat melawan Persija, walaupun tidak digelar di Jakarta ya musim lalu gitu, digelar di Gianyar, Bali. Jadi begitu teman-teman ulasan saya untuk pertandingan nanti. Prediksi saya mungkin skor antara kedua tim yaitu kemungkinan 2-2, karena kualitas kedua tim sangat baik gitu.
Atau kalaupun menang, salah satu yang menang saya prediksi Persib 2-1 di pertandingan nanti. Dan sebenarnya menang atau kalah posisi Persija tak terpengaruh Persib, tapi Persija kalau menang bisa berpeluang naik ke papan atas klasemen Liga 1. Demikian teman-teman, beri komen di bawah ya untuk pertandingan nanti dan seperti apa dan berapa skor yang akan terjadi di pertandingan nanti. Demikian ulasan saya dan tetap stay di channel ini dan tentunya salam olahraga.